Selamat malam, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya adalah Sony. Saya berasal dari kota Tangerang. Saya merupakan salah seorang peserta yang mengikuti kursus dasar agama Buddha yang dilaksanakan secara daring oleh Pariyapunati. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa kami berada atau saat ini ada di angkatan ke-9 kalau nggak salah. Kursus dasar agama Buddha yang di angkatan 9 ini dilaksanakan sejak tanggal 12 Oktober hingga 17 Oktober. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang Mulia Bante, Nyana Silatera beserta Ibu Winana dan segenap pengurus yang telah mengadakan kursus dasar agama Buddha ini hingga selesai dengan baik. Di saat kesempatan yang baik ini pula kami memohon maaf kepada Yang Mulia Bante khususnya dan juga kepada Ibu Winana karena dalam praktek pelaksanaan kursus dasar agama Buddha ini beberapa hari sebelumnya, ya tepatnya kemarin lusa, kami tidak bisa mengikuti secara full karena memang terbentur dengan beberapa kegiatan dadakan yang diadakan oleh tempat kerja kami, Bante. Namun kami pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Bante dan Ibu Winana yang telah memberikan izin kepada kami untuk tetap bisa mengikuti kursus dasar agama Buddha ini. Jujur Bante, meskipun kami terhalang dengan kegiatan pekerjaan yang memang tidak bisa kami tinggalkan juga, tapi kami tetap mengikuti Bante. Kami tetap mengikuti, kami tetap mendengarkan. Ya inilah seperti apa yang Bante sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya mendengar dhamma itu adalah sesuatu yang sangat berkah. Artinya apapun kendalanya, apapun halangan rintangannya, pasti kami akan berusaha untuk mendengar. Ya meskipun memang tidak maksimal ujungnya, tapi kami meyakini bahwa inilah proses belajar yang memang harus kami lakukan, karena kalau tidak belajar seperti saat ini ya kami tidak akan mendapatkan kesempatan yang berharga sebagai kehidupan kita. Nah, kenapa sih saya mengikuti kursus dasar agama Buddha yang diadakan oleh Pariyapunati? Satu, karena memang kami mengingat ada sebuah syair yang Sang Buddha sabdakan melalui syair nomor 152 di kitab suci Dhammapada kita, bahwa orang yang tidak mau belajar ini akan menjadi tua seperti sapi, dagingnya bertambah tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Nah, artinya dari syair ini kami, ya saya berserta istri, ya biasanya saya didampingi istri saya yang mengikuti Dhamma kelas ini juga, ini meyakini bahwa ini masih selaras dengan perkembangan zaman sekarang. Bagaimanapun juga kita hidup ini memang tidak harus melulu, ya melulu itu artinya apa ya, mengarah kepada secara intelektual duniawi, tapi ternyata kami juga membutuhkan sesuatu sejumput kepuasan batin yang ingin kami cari, Bante, ya teman-teman sedharma. Nah, yang melalui syair itu pula akhirnya kami berusaha mencari, men-searching ya wihara atau organisasi yang memang mengadakan kursus dasar agama Buddha secara daring. Memang kondisinya saat ini kan tidak memungkinkan kita untuk berkumpul di satu tempat ya. Nah, sungguh berkah, sungguh beruntung bagi kami karena kami diterima menjadi salah satu bagian dari keluarga Pariyapunati. Kami meyakini bahwa belajar memang merupakan jalan satu-satunya untuk dapat membebaskan diri kita dari kedunguan gitu ya. Kalau saya membaca profil Yang Mulia Bante Nyana Silatera ya di hari pertama, bahwa karir Bante adalah mengikis kedunguan batin. Mohon maaf Bante jika salah gitu ya. Yang kami ingat itu karir Bante adalah mengikis kedunguan batin. Nah, kami tuh sempat berpikir, loh kok batin ya, dungu ya. Oh iya ya, ternyata memang sesungguhnya memang keadaan kita ini batinnya adalah dungu. Nah, artinya apa? Ya ini kita harus memang belajar. Kami menyadari bahwa inilah pentingnya bagi kita untuk selalu belajar di dalam setiap kehidupan. Nah, oleh karena itu kami mengikuti meskipun dengan terhalang kegiatan pekerjaan yang sifatnya dadakan, tapi kami tetap mendengarkan apa yang Bante uraikan. Mohon maaf pada sebelumnya. Nah, memang materi-materi yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante ini sangat menarik bagi kami. Kami bisa menarik secara garis besar rentetan ya alur dari sebuah kisah
ya dimana Pertapa Siddhartha ya berjuang dengan begitu gigihnya untuk mencapai kesempurnaan hingga menjadi seorang sama sang Buddha, kemudian menampilkan sebuah siklus cinta kasih sayang begitu luar biasa yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kami mengambil manfaat yang begitu luar biasa dari materi-materi yang disampaikan, khususnya di mengenal Buddha Gautama. Nah, kemudian di hari selanjutnya Bante menyampaikan cara memilih agama. Ya, kalau tidak salah menyampaikan materi cara memilih agama. Artinya dengan materi ini pun kami diberikan pemaparan yang sangat jelas, ya sangat detail, sehingga menumbuhkan keyakinan kepada kami bahwa inilah agama yang kami butuhkan, yang bisa menjawab kebutuhan kami secara batin. Memang jujur kehidupan kita ini tidak melulu ke arah duniawi, namun batin ini ternyata penting. Bante seringkali mengingatkan kepada kami, kepada kita semua, bahwa kita itu ada nama dan rupa, ada batin dan jasmani. Memang kebutuhan jasmani bisa kita penuhi secara mudah, ya, artinya ketika kita lapar ya kita tinggal makan. Tapi kalau batin kan tidak bisa makan seperti badan jasmani. Nah, artinya inilah yang menjadi tolak ukur bagi kami untuk ternyata kita ini hidup harus terus ya memberi makan ya pada jasmani dan batin gitu ya. Jadi jangan sampai jasmani kami gemuk, ternyata batin kami selama ini kurus gitu ya. Kami melihat bahwa setelah mengikuti kursus dasar agama Buddha ini, ternyata batin kami itu masih kurus. Kemudian Bante juga memberikan alasan memilih agama Buddha yang bisa datang dari dua hal ya. Ini 4 ya, 2 ya, internal dan eksternal. Artinya memang ada yang bisa datang dari luar dan dari dalam. Kami pun mengetahui bahwa inilah memang meskipun kami datang dari luar ya, kami berusaha untuk mengerti apa yang kami yakini itu adalah sesuatu yang saat ini bisa menjawab kebutuhan batin kami, bisa memberikan sejumput kebahagiaan bagi kami. Kemudian Bante juga memberikan materi mengenai memahami eksistensi kehidupan. Ya, inilah ya bagaimana caranya kita bisa menghargai sebuah kehidupan itu dengan baik. Ya, kami juga diberikan pemaparan yang begitu jelas ya. Bante memberikan penerangan kepada kami, memberikan sebuah contoh-contoh yang sifatnya pragmatis yang bisa kami praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik bagi kami. Kemudian bagaimana Bante bisa memberikan gambaran mengenai pintu memasuki Dharma, bahwa Buddhang Saranang Gacchami, ya aku pergi berlindung kepada Buddha. Bante pun memberikan, kami ini selama ini bertanya-tanya, aku ini berlindung kepada Buddha, aku ini apa ya, berlindung ini seperti apa. Dengan materi yang disampaikan oleh Bante terbuka teman-teman sedharma, bahwa kami ini dapat menarik kesimpulan bahwa ternyata selama ini pengertian yang kami terima itu salah, kurang tepat. Nah, dengan materi pintu memasuki Dharma ini, Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami, ini betul-betul memberikan tamparan keras bagi kami supaya kami itu, ayo, kamu salah loh, kamu harus balik lagi ke jalan yang lebih benar gitu ya. Nah, kemudian di materi terakhir yang hari ini Bante sampaikan adalah moralitas berumah tangga. Bagaimanapun juga kita ini hidup bermasyarakat. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan kenyamanan di dalam kehidupan bermasyarakat kita, moralitaslah kuncinya. Itulah kami bisa menarik kesimpulan bahwa Pancasila Buddhis yang kita laksanakan sama-sama itu bisa menjadi sebuah pagar yang baik bagi kita untuk bisa hidup bermasyarakat dengan baik. Nah, ini mungkin sekelumit ya, secara general adalah manfaat-manfaat yang bisa kami sampaikan ketika sebelum kami mengikuti kursus dasar dan setelah mengikuti kursus dasar agama Buddha. Tidak panjang yang bisa kami sampaikan, namun kami juga menyampaikan anumodana kepada Yang Mulia Bante Nganasila khususnya, dan kepada Ibu Winana dan beserta tim yang tidak bisa saya sebutkan, kepada teman-teman sedharma yang tetap gigih ya. Saya kenal dengan Pak Heri ya, saya chat secara japri ketika itu. Beliau juga masih sibuk bekerja, tapi beliau tetap berusaha eksis untuk tetap mendengarkan Dhamma, mendengarkan ajaran dari Sang Buddha yang disampaikan melalui kursus dasar agama Buddha ini. Saya sungguh salut kepada teman-teman. Dan pada akhirnya kami menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Yang Mulia Bante
Nyana Silatera beserta Ibu Winana. Kemudian kami pun memohon maaf ketika kami mungkin ada kekhilafan ketika ada mengikuti kursus dasar agama Buddha di hari-hari sebelumnya, dan pada akhirnya semoga dengan kebajikan yang telah kulakukan hari ini melalui ucapan, badan jasmani dan pikiran mengkondisikan kami dapat terlahir kembali mengenal Dhamma. Sadu, sadu, sadu. Karena Bante pernah bilang kalau kita lahir di surga, surga toh ternyata tidak kekal. Jadi lebih baik ya kami juga memang berapresiasi untuk mencapai pantai seberang seperti yang Bante sampaikan, tapi rasanya kok sulit ya. Tapi ya udahlah, meskipun sulit, minimal ketika lahir lagi kami bisa mengenal Dhamma sehingga bisa melanjutkan PR kami yang belum selesai di kehidupan sekarang. Oke, semuanya teman-teman sedharma, terima kasih, tetap semangat. Tetap kita sama-sama mempraktekkan Buddha Dhamma di dalam kehidupan sehari-hari kita agar terus menambah semangat kita untuk menambah kebajikan dan meningkatkan kebijaksanaan. Terima kasih Bante, Wandami Bante, selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya.